Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Adik-adik mahasiswa semuanya, minta tolong video ini tolong disimak dengan baik karena video ini akan jadi bahan diskusi kita bersama di perkuliahan berikutnya. Jadi setiap perkuliahan akan ada sambung menyambung dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan teaching strategy for primary school. Jadi bagaimana strategi mengajar sebagai seorang guru di sekolah dasar. Harapannya teman-teman bisa menyimak dengan baik dan juga bisa merefleksikan diri dan juga bisa mengevaluasi apakah saya sudah siap untuk terjun menjadi seorang guru ataupun apa saja yang perlu kita siapkan menjadi seorang guru. A learning strategy is an individual ways of organizing and using a particular set of skills in order to learn content or accomplish other tasks more effectively and efficiently in school as well as in non-academic settings. Strategi pembelajaran adalah jalan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengorganisasi dan mengatur hal-hal secara khusus dengan kemampuan yang dimiliki untuk mempelajari materi dan juga menyelesaikan tugas-tugas yang dilakukannya sehingga bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien baik di sekolah maupun non akademik atau di luar sekolah. Jadi strategi pembelajaran ini fokusnya adalah bagaimana guru bisa men-setting sumber daya yang ada di lingkungannya dan juga di lingkungan siswa sehingga tujuan pembelajaran bisa efektif. Ada dua kata kunci yaitu efektif dan efisien. Efektif itu tepat sasaran, sedangkan efisien tepat guna. Maksudnya efektif apa? Nah, tujuan pembelajaran tercapai, itu efektif. Tujuan pembelajaran tercapai dengan energi seminimal mungkin, seefisien mungkin, dengan juga biaya semurah mungkin, itu namanya efisien. Jadi teman-teman harus bisa membedakan kata efektif dan efisien. Efektif itu tepat sasaran, efisien itu tepat guna. Oke, berikutnya adalah list of teaching strategy for primary school. Yang pertama adalah know your pupils and develop their respect. Ketahui dan pahami muridmu dan kembangkan respect mereka, rasa hormat mereka. Kita harus paham bahwa kondisi siswa kita berbeda-beda, setiap orang memiliki gaya belajar masing-masing, kebiasaan masing-masing, tingkat kerajinan masing, ketekunan yang berbeda-beda. Ini yang perlu kita pahami dan juga kebiasaan-kebiasaan mereka bagaimana secara umum bagaimana apa yang bisa dilakukan dan juga kembangkan rasa hormat. Rasa hormat terhadap apa? Rasa hormat terhadap guru, rasa hormat terhadap belajar, rasa hormat terhadap materi pembelajaran dan lain-lain. Jadi teman-teman semuanya perlu mengembangkan ini dengan baik ya. Berikutnya adalah appropriate use summative and formative assessment. Gunakan sumatif dan formatif penilaiannya ini. Penilaian formatif ini adalah penilaian secara proses pembelajaran untuk mengetahui kemajuan belajar, sedangkan penilaian sumatif adalah penilaian di akhir pembelajaran pada satu atau dua kompetensi yang digunakan untuk menentukan keputusan. Jadi teman-teman harus pahami kalau formatif itu di selama proses pembelajaran, sedangkan sumatif di akhir, summarize endingnya. Berikutnya teach the vocabulary ya. Teman-teman semuanya bisa mengajarkan kosakata-kosakata baru, apalagi ketika di sekolah dasar dia belum tahu beberapa kata-kata asing, teman-teman harus mengajarkannya dan berikut artinya. Berikutnya lagi adalah explicit instruction. Jadi ajarkan secara eksplisit. Maksudnya apa? Perintah-perintah secara eksplisit. Sebagai contoh, kita mau memerintahkan anak untuk mengerjakan tugas. Lakukan itu secara eksplisit. Misalnya, anak-anak berhubung untuk kepentingan anak-anak supaya untuk memintarkan anak-anak sendiri, mari kita kembangkan kemampuan kita dengan cara mengerjakan ini. Nah, sebenarnya kan diminta mengerjakan tapi dengan cara instruksi yang secara eksplisit dan juga effective questioning teknik. Jadi ada teknik bertanya dasar dan teknik bertanya tingkat lanjut. Teknik bertanya dasar itu untuk
memperoleh jawaban dari siswa yang eh, ditanya, atau hal utama yang ditanya, sedangkan teknik pertanyaan tingkat lanjut itu untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk mencari informasi dan membuat siswa berkembang secara pemikirannya dan dengan cara mencari jawaban-jawaban yang berkembang. Deliberate practice, jadi teman-teman semuanya ketika mau melakukan praktek pembelajaran, anak diminta untuk praktek harus segera dipersiapkan. Maksudnya apa? Diberitahukan pada pertemuan sebelumnya, anak-anak minggu depan kita akan praktek ini, jadi teman-teman anak-anak semuanya harus mempersiapkan ini, kita akan belajar ini, kepentingannya ini, tujuannya adalah ini. Dan juga diferensiasi, teman-teman semuanya bisa melakukan diferensiasi pembelajaran, diferensiasi praktek. Lakukan hal sama dengan cara yang berbeda. Bisa, kalau orang biasanya belajar tentang kendaraan dari video, foto, lah ini anak-anak mungkin juga bisa langsung diajak untuk ke kereta api, ke stasiun, ke terminal, nah, seperti touring seperti itu. Dan berikutnya adalah reinforcing efforts atau providing recognition. Jadi hargai usaha dengan cara reinforcing penguatan. Dikasih penguatan secara verbal maupun non-verbal. Verbal dengan cara bagus, baik, luar biasa, anak pintar, anak hebat, kan itu. Dan juga non-verbal bisa dengan kata jempol, dengan acungan jempol, dua jempol, seperti semangat dan lain-lain. Ada providing recognition, jadi siapkan rekognisi mereka, dan juga raport rekam jejak yang sudah mereka lakukan secara singkat bisa disampaikan. Anak-anak sudah belajar tentang ini dan ini, anak-anak sudah melakukan ini dengan baik, yang perlu kita lakukan dan kita perbaiki adalah ini. Berikutnya adalah 10 praktek mengajar efektif yang dapat digunakan di zaman sekarang. Adalah model as you teach. Jadi yang pertama adalah praktekkan, lakukan yang Anda ajarkan. Misalkan kalau Anda mengajarkan tentang kedisiplinan, Anda juga harus disiplin, kan gitu. Sebagai contoh, sebagai teman-teman mengajarkan untuk tidak terlambat, ya sebagai seorang guru mengajarkan tidak terlambat pada siswanya, dia harus datang tepat waktu terus. Yang kedua, make mistake, ya. Buat beberapa kesalahan-kesalahan dan belajar dari kesalahan itu. Ajarkan bahwa anak juga perlu belajar sebuah kesalahan dan belajar dari kesalahan itu. Dan juga as a team, jadi bekerja sebagai sebuah tim, kerja secara berkelompok, dan juga di mana nanti ada belajar tentang leader, pembagian tugas, dan lain-lain. Encourage learning from experience, jadi dorong anak untuk belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dorong anak untuk mengungkapkan pengalaman yang telah dilaluinya dan juga belajar mereka diminta untuk belajar dari pengalaman, mengungkapkan apa yang sudah dipelajari dari pengalaman sebelumnya. Let the student teach, di mana ini ada peer teach atau peer teaching, di mana peer itu sesama, jadi anak yang sudah menguasai diminta untuk mengajari, dan anak yang belum paham diminta untuk belajar dari teman siswa yang sudah paham. Integrate technology into classroom. Jadi ini penggunaan teknologi dengan cara banyak sekali di internet, ada aplikasi quizzes, dan juga aplikasi-aplikasi yang teman-teman bisa gunakan dalam pembelajaran, ya. Try graphic organizer, gunakan gambar-gambar yang menarik, ya. Gambar-gambar yang menarik, dan juga emphasize behavior management. Atur manajemen perilakunya. Ketika ada perilaku yang sudah kelewatan, teman-teman harus tegur itu. Ketika ada perilaku yang belum maksimal, ditingkatkan. Perilaku itu diolah atau di manajemen. Jadi ketika ada yang berbuat baik, kita puji, yang tidak baik, kita tegur. Nah, seperti itu. Berikutnya, what are some examples teaching and learning strategy? Yang pertama, gamification. Classroom gamification is an effective way to take a child's love for play and turn it into a love of learning. Jadi gamifikasi adalah gamifikasi dalam sebuah pembelajaran di kelas adalah jalan yang efektif bagaimana anak cinta dengan bermain dan diarahkan untuk cinta dengan belajar. Jadi belajar sambil bermain.
atau bermain sambil belajar. Dan disinilah letak bagaimana guru bisa mengemas sebuah pembelajaran dalam sebuah permainan, atau bagaimana kita bisa mengambil sebuah pembelajaran dari permainan yang sudah kita desain kan gitu. Yang kedua adalah convergent and divergent thinking. Convergent itu berpikir secara terpusat, divergent itu berpikir secara menyebar. Berpikir secara terpusat ini teman-teman bisa lakukan dalam ketika menyimpulkan sesuatu. Nah, ayo adik-adik semuanya, mari kita simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan atau diskusi kita. Nah, sedangkan divergent, adik-adik ini ada satu tema, mari kita bahas dan kira-kira dari satu tema ini apa ya masalah bisa kita ambil. Nah, berikutnya adalah project based learning. Teman-teman bisa pembelajaran berbasis proyek di mana mahasiswa nanti di mana siswa nanti akan diberikan proyek-proyek untuk melakukan sesuatu, melakukan best practice di rumah, membuat sesuatu atau membuat kegiatan kan gitu. Experiential learning, dan juga ini pembelajaran berbasis experience atau pengalaman. Teman-teman semuanya bisa mengungkapkan banyak pengalaman, baik satu orang dengan lain untuk bercerita tentang pengalaman dan belajar dari pengalamannya. Peer teaching seperti yang tadi disebutkan, bahwa saling mengajari, yang sudah bisa mengajari yang belum bisa, yang sudah ahli mengajari yang belum ahli. Inquiry based learning, jadi bagaimana pembelajaran itu berbasis penemuan. Buat anak menemukan sendiri makna tentang belajar dengan cara kita mengarahkan lingkungan belajarnya, mendesain lingkungan belajarnya. Problem based learning, jadi bagaimana kita bisa membuat anak belajar dari sebuah permasalahan. Ketika ada masalah, kita ajari anak-anak untuk mengidentifikasi permasalahan, dan juga bagaimana menentukan permasalahan, dan juga bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Berikutnya adalah reciprocal teaching, di mana ini pembelajaran secara reciprocal, secara hubungan timbal balik. Pembelajaran ini teman-teman bisa langsung bisa akses di internet juga nanti. Bagaimana pembelajaran secara timbal balik ini akan membuat tektokan. Tektokan itu ibaratnya pembelajaran antara satu orang dengan yang lain itu saling menimpali, ya, saling menimpali dalam sebuah kelas. Jadi di situ akan banyak sekali pendapat, banyak sekali diskusi, banyak sekali penemuan-penemuan ide dan gagasan yang bisa diperoleh kayak gitu. Oke, how do students learn best? Apa indikator siswa itu mempelajari sesuatu itu dengan baik? Yaitu learn occurs best when the development of positive attitude and perception is made a part of every learning task. Jadi siswa memiliki bisa mengembangkan ya sikap positif dan persepsi yang positif dari setiap tugas pembelajaran yang dilakukannya. Student learn to think positive about themselves, terutama bagaimana anak itu bisa belajar positif tentang dirinya sendiri, dari temannya, dari materi pembelajaran kan gitulah. Dan bagaimana kita bisa mengarahkan pada anak untuk teach student to use a positive self-talk, ya, provide a clear performance level for tasks. Jadi buat anak untuk menggunakan self-talk, ya, positif self-talk. Oh, saya bahagia hari ini, saya harus jadi anak yang pintar, saya orang yang berbakat, seperti. Jadi kembangkan itu. Berikutnya, here's our list of the top challenge faced by teachers. Yang pertama, lack of teamwork, empathy, support between students. Ini terkait dengan bagaimana kerjasama, kerja kelompok, empati, dan saling support antar siswa. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru untuk mengajarkannya. Kalau sekarang disebut karakter, bagaimana karakter kerjasama, empati, dan juga saling support, ya. Teachers working too many roles at the same time. Guru memiliki peran yang sangat banyak. Tanggung jawab guru terlalu banyak. Selain ngajar, guru juga ikut ngurusi masalah sarpras, ikut ngurusi masalah ekstra, baik pramuka, terus upacara, segala macam. No time to deal with bodily function. Jadi, guru kadang-kadang tidak tidak sepadan, ya, kerja guru tidak sepadan dengan fungsi kerja tubuhnya. Maksudnya apa? Guru kurang istirahat, kurang waktu istirahat. Teachers being made accountable for more than they should. Jadi guru juga diminta untuk bertanggung jawab secara berlebihan di luar yang seharusnya terjadi. Dan juga tidak ada waktu untuk merencanakan. Guru kurang ataupun kurang menyisihkan waktu
kurang cukup ya ketika jam 7 sampai jam 12 itu waktunya masih kurang untuk merencanakan sesuatu, baik pembelajaran maupun pengembangan dirinya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Teman-teman minta tolong ini dipelajari. Kita simak, teman-teman bisa catat beberapa hal yang perlu kita diskusikan di minggu depan. Sekian dari saya. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.